Sungguh pujian ini memberkati kami semua. Kami sadar akan setiap penyertaan Tuhan dalam tiap langkah kami. Kami sadar kami tidak sempurna Tuhan dalam menghadapi setiap kekacauan dalam situasi kehidupan kami. Tapi pada hari ini Tuhan, kami diingatkan lewat pujian ini bahwa Engkau adalah gembala kami yang sejati Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran, kepada ketenangan yang sejati, kepada padang rumput yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di dalam hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bertata atas firman ini Tuhan. Berbicaralah lewat setiap hati kami, berbicaralah lewat karya Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu bukan siapa-siapa. Tetapi pada hari ini hamba-Mu menyerahkan seluruh otoritas kerajaan Allah untuk menyampaikan firman ini di dalam setiap hati yang ada Tuhan. Engkau berbicara, Engkau menaungi setiap kami. Berikan kami hikmat, berikan kami telinga seorang murid, berikan kami juga hati seorang hamba untuk menjadi pelaku firman-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap melaksanakannya, dan biarlah ini tertanam dalam hati yang subur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Ya, terima kasih untuk tim PAW. Shalom saudara-saudara. Shalom RCC. Ya, puji Tuhan, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman pada hari ini di minggu yang pertama. Bulan ini kita mempunyai tema Shepherding in Truth atau menggembalakan dalam kebenaran ya. Ayat tema kita ada di Yehezkiel 34 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Yehezkiel 34 ayat 16. Oke. 2, 3. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan. Jangan khawatir saudara-saudara, jangan tegang. Saya sudah didoakan mama saya supaya nggak lama-lama khotbahnya hari ini. Tenang ya. Jadi bulan ini kita diajak untuk mengerti bagaimana esensi sebuah penggembalaan dalam kebenaran. Karena ada gembala yang tidak benar berarti ya, ada pemimpin yang tidak benar. Jadi ini enggak hanya berpusat kepada kita ngomong gereja aja, tapi dunia sekuler juga terkait kepemimpinan. Ya, karena konteks Yehezkiel ini ada di bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Sedekia ya. Mungkin saya next dulu. Ya. Oke, ya ini adalah Menara Babel ya saudara-saudara. Jadi konteks Yehezkiel ini disampaikan ketika ada pemerintahan Raja Sedekia. Raja Sedekia itu merupakan Raja Israel yang terakhir dari suku Yehuda, di mana dia adalah penerus dari Yoyakin keponakannya sendiri. Dan Sedekia ini adalah artinya kebenaran Tuhan. Keren namanya, keren. Sedekia. Tetapi kita harus tahu bahwa Sedekia ini tidak melakukan apa yang seharusnya. Mungkin sebelum saya ulas 5 poin tentang Babel ini, saya ajak saudara membaca bersama-sama Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 6. Ya, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 6 ya. Ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakan kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Gembala-gembala itu. Firman Tuhan Allah. Silakan dibaca. Celakalah kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. 4.
5. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. 6. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Saya kembali ke slide pertama. Jadi Babel ini adalah sebuah gambaran di mana kerajaan Israel ini dibuang, ya. Jadi dibuang di akhir pemerintahan Raja Sedekia. Raja Sedekia itu pun juga dilantik oleh Nebukadnezar, Raja Babel saat itu, ya. Jadi benar-benar kondisi yang tidak ideal banget, ya. Sudah Israel dalam masa penjajahan, mereka ditawan, raja terakhir mereka dilantik oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar ini terkenal dengan raja yang jahat, ya. Mereka menindas. Tetapi apa kata firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan kepada Nabi Yeremia saat itu? Ini bukan tentang Yesaya. Yeremia saat itu mengatakan bahwa memang secara nubuatan ini adalah kehendak Tuhan untuk Israel. Di mana menara Babel itu kondisinya seperti ini. Orang-orang Israel yang tinggal di dalam menara Babel, di kerajaan Babel itu mereka adalah orang-orang yang kehilangan arah. Kenapa? Para pemimpinnya korup. Para pemimpinnya korup dan mereka hidup dalam situasi yang tidak ideal, yang tidak seharusnya, tidak sejahtera, kehilangan harapan, mau berharap sama siapa lagi, pemimpinnya aja kayak gitu kok. Ya. Kemudian cinta kasih hanya kata-kata. Cinta kasih hanya kata-kata ini ada di perikop atas Yeskiel 33. Jadi saudara akan tahu bahwa bangsa Israel yang hidup pada waktu itu mereka mengerti Taurat Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan, tapi semua hanya lip service, hanya kata-kata. Pada tindakannya mereka mengkhianati. Pada tindakannya mereka melakukan yang tidak seharusnya, termasuk para pemimpin ini, si Sedekia ini, Raja Sedekia. Saudara-saudara, coba renungkan sejenak. Apa yang terjadi pada bangsa Israel di Menara Babel ini apakah juga terjadi di zaman sekarang ini? Iya kan? Situasi di luar sana juga situasi yang tidak ideal saudara-saudara. Kita seringkali kalau lihat di sosmed akhir-akhir ini, loh kok yang ini seharusnya salah, yang harusnya ditersangka kok malah sekarang jadi dibenarkan. Jadi si pelapor. Yang jadi korban malah jadi tersangka, dijebloskan ke penjara. Bukankah berita akhir-akhir ini seperti semua? Jadi banyak yang tidak seharusnya terjadi. Bagaimana seorang pemimpin harusnya meregulasi pemerintahan itu tidak mereka lakukan dengan benar. Sehingga orang-orang yang dipimpin di bawahnya frustasi semua saudara-saudara. Sampai ke pemimpin yang kecil pun juga melakukan yang tidak benar. Apa akibatnya? Kacau. Itulah Babel. Itu kalau kita bicara dengan konteks besar, bagaimana dengan kondisi gereja kita, bagaimana dengan kondisi komunitas kita, bagaimana dengan kondisi keluarga kita saat ini. Saya yakin tidak semuanya baik-baik saja, tapi juga tidak buruk semua. Tapi pasti ada di dalam diri kita, kok kayak gini ya lingkunganku. Kok Tuhan izinkan kehidupanku berat banget ya rasanya seperti ini, aku mau melangkah, rasanya itu males. Susah, orang yang di atas saja seperti itu, cara pengambilan keputusannya tidak fair, pekerjaanku tidak adil, aku yang bekerja lebih sungguh kok aku tidak mendapatkan yang sepantasnya. Misalkan itu saudara-saudara di dunia sekuler, di dunia profesional, kita tidak tahu, ada berbagai macam kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya. Termasuk dalam konteks ini, bangsa Israel harus masuk ke dalam Babel. Karena dosa para pemimpin yang terdahulu tidak melakukan apa yang seharusnya, tidak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya mereka di sana ngapain? Dihukum. Enggak saudara-saudara. Kalau saudara-saudara baca di Yeremia 29, Tuhan mengatakan usahakanlah kesejahteraan di kota di mana aku buang. Lu malah disuruh mengusahakan kesejahteraan gimana? Kondisinya aja enggak sejahtera. Tapi orang-orang yang dibuang di sana, Tuhan berharap ada dampak.
Karena kalau saudara-saudara lihat nanti pada sejarahnya, justru dari Menara Babel ini terbentuk semua negara yang ada sana nih. Dari Menara Babel ini bahasa dikacaukan, yang dulu satu jadi banyak. Makanya sekarang ada berbagai macam bahasa karena mereka tersebar di mana-mana. Justru itu poin pentingnya. Mengapa bangsa Israel umat pilihan Tuhan itu tidak baik-baik saja kondisinya, justru Tuhan izinkan masuk ke dalam Babel. Semua ada maksudnya. Dan tujuan Tuhan untuk bangsa Israel sendiri juga baik. Untuk mereka apa? Rekonsiliasi dengan Tuhan, bertobat, memberi dampak, saudara-saudara. Jadi ini bukan sembarang dibuang, bukan tanpa tujuan, semuanya ada maksudnya. Amin, saudara-saudara. Jadi, ya inilah kondisi Babel. Dan poin pertama yang akan saya bahas adalah mengenai domba. Walaupun memang konteks ayat ini, kita baca dalam perikop ini adalah tentang gembala yang jahat. Tapi mari kita lihat dulu apa yang ada di dalam ayat ini katakan tentang domba. Domba, ya. Karena kita semua ini adalah dombanya Tuhan, ya. Jadi domba, kalau saudara tahu, domba ini bukan binatang yang bodoh. Kita seringkali mendeskripsikan karena domba ini butuh dipimpin, digembalakan. Oh, domba ini binatang yang bodoh, salah. Domba itu tidak bodoh. Kalau saudara-saudara lihat, saudara pelajari, domba itu salah satu binatang yang cerdas. Dia mengenal suara gembalanya, dia tahu kok. Mana padang rumput, mana yang kering, dia tahu. Dan domba ini adalah binatang yang lemah. Dia pintar tapi lemah, makanya butuh dituntun, butuh dilindungi, butuh dijaga. Domba ini hidupnya berkelompok, dia nggak bisa hidup sendiri, dia butuh teman. Ya bergerombol kemana-mana. Dan domba itu juga komoditas mahal. Kalau saudara-saudara baca dianya, bulunya diambil, lemaknya juga dimakan, dimanfaatkan. Kalau saudara-saudara lihat mungkin di industri manufaktur ya, saya ini bekerja di industri kosmetik. Salah satu bahan baku kosmetik itu juga menggunakan lemak domba, lanolin. Ya, ini komoditas mahal saudara-saudara. Sampai dengan saat ini, bulu domba pun juga jadi fashion yang mahal. That's why, kenapa domba ini oleh gembala yang jahat dimanfaatkan. Jumlahnya banyak, manfaatnya ada. Semuanya bisa dimakan, dagingnya bisa dimakan, bulunya bisa dijual, lemaknya juga bisa dijual. Cuan saudara, apalagi jumlahnya banyak, cuan ya. Nah, ini sebabnya domba ini jadi penyalahgunaan gembala yang jahat. Tetapi oleh gembala yang baik, mereka dipimpin, dilindungi. Dan domba itu juga gambaran saudara dan saya. Kenapa? Saudara itu bernilai. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bernilai. Saudara dan saya memiliki talenta yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi pada kepemimpinan yang tidak sepantasnya, talenta kita hanya menjadi aktualisasi diri. Hanya untuk memunculkan ego kita saja. Oleh karena itu dibutuhkan bagaimana pemimpin ini mengarahkan kita kepada mezbah Tuhan. Apa yang kita miliki dipersembahkan kepada mezbah Tuhan. Jangan lupa, selain kita memiliki hal yang baik, domba ini binatang yang lemah. Binatang yang lemah ini bicara apa manusia? Saudara-saudara, binatang yang lemah ini bicara tentang kita sebagai manusia yang lemah juga. Kita adalah manusia berdosa. Ya. Domba ini adalah gambaran dari manusia yang berdosa. Manusia yang lemah, yang mudah tergoda oleh pikirannya sendiri, oleh comparison, perbandingan dengan hidup orang lain, oleh gaya hidup mewah dan sebagainya. Kita mudah tergoda untuk jatuh saudara-saudara dalam dosa. Inilah gambaran domba itu. Mari kita baca sama-sama di Roma 3 ayat 23 ya. Roma 3 ayat 23 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, saudara-saudara. Bukan saya atau siapa aja, tapi semua. Semua juga butuh anugerah Tuhan. Semua butuh dikuatkan. Untuk domba ini bisa selamat, dia harus ikut tuntunan gembalanya.
Dia harus melewati jalan yang susah. Mungkin itu ada badai dan sebagainya, tapi dia harus tetap ikut gembalanya. Jalannya terjal, ia harus ikut gembalanya, saudara-saudara. Tapi karena tidak ada kepemimpinan yang tepat, karena juga domba ini manusia berdosa, kita mudah tergoda untuk apa? Jalan sendiri. Saya pilih jalan saya sendiri. Saya benar kok. Saya nggak apa-apa kok pilih ini, aman, nggak apa-apa. Ternyata ujung-ujungnya salah, saudara-saudara. Kita butuh apa? Kita butuh penggembalaan. Sekalipun posisi kita apapun, kita butuh dipimpin, saudara-saudara. Kita tidak bisa tinggal sendirian, ya, karena bisa tersesat. Ya, domba ini bisa tersesat. Tersesatnya gimana? Ada dua macam, ya. Saya langsung munculkan saja gambarnya. Yang pertama, domba ini bisa tersesat di bukit-bukit, di gunung yang tinggi sendirian. Kalau saudara bacanya, dia bisa tersesat di bukit, tapi juga dia bisa tersesat di hutan, ada binatang buas, ya. Demikian kita, saudara-saudara. Kita juga bisa tergoda dengan yang namanya jabatan, kita bisa juga tergoda dengan yang namanya iming-iming, ya. Kita bisa juga tergoda dengan yang namanya posisi, tapi ketika kita memimpin dengan gaya kita sendiri, kehebatan kita sendiri, ego kita sendiri, ambisi kita sendiri, kita akan jadi domba yang tersesat di atas gunung, salah satunya. Izinkan saya kasih contoh, ini mainan anak saya pinjem, diam-diam. Nah ini domba, saudara-saudara. Ya. Ini salah satu contoh domba yang tersesat, saudara-saudara, di atas gunung. Ini jarang, mungkin orang-orang tahu ya, kalau mikir domba itu cuma tersesat di hutan, kesasar, dimakan binatang buas, that's the end gitu kan ya. Tapi coba, domba yang tersesat di atas gunung. Saudara lihat, dia sendiri, dia bingung, dia merasa sendiri, mungkin dia di puncak karirnya, wah aku hebat gitu kan ya. Tapi ketika dimakan oleh egonya, satu step aja, one step aja dia jatuh Tuhan. Dia jatuh. Sadar tidak sadar, mungkin dari beberapa kita ada yang diposisikan sebagai pemimpin. Saya tidak ngomong hanya di gereja, di dunia sekuler juga ada. Mungkin saudara diposisikan dalam dunia kepemimpinan. Tetapi kalau kita hanya berangkat dengan ambisi kita, dengan ego kita, dengan niat manipulatif kita, nafsu kita akan menjadi seperti Sedekia, saudara-saudara. Sendiri, bingung. Di atas puncak yang satu langkah lagi dia akan mati. Tanpa adanya pemimpin di atasnya. Tanpa dia mengikuti arahan. Ya. Nah, saya taruh sini dulu. Jadi kita semua adalah domba-dombanya. Kita ada semua domba pilihan Allah. Kita harus dipimpin sekalipun kita adalah pemimpin. Ya. Jangan berdiri sendiri. Jangan karena hanya kamu ini pemimpin puncak, kamu harus ambil keputusan yang universal sendiri. Ingat, Allah kita Allah Tritunggal, tidak memimpin sendiri. Ketika Kejadian 1 dikatakan marilah kita, bukan aku aja, enggak, kita. Yang memimpin pun tidak boleh memimpin sendiri dengan keputusan mutlaknya, pokoknya harus. Kalau kamu nggak ikut, kamu saya keluarkan. Waduh, ngeri saudara-saudara. Ketika kita ngomong itu mungkin jangan-jangan kita sudah jatuh dalam dosa kesombongan, ya. Kenapa kok bisa ngomong ini? Karena yang berbicara juga pernah jatuh dalam dosa kesombongan, saudara-saudara. Saya bukan orang yang hebat. Saya juga mungkin pernah jadi domba yang terhilang di atas gunung, saudara-saudara. Seakan-akan melihat diri saya, wah, you sudah mencapai yang ini, gitu kan ya. Jadi jangan-jangan ada dosa kesombongan dalam hati yang berbicara dalam hati kita, ya, yang kita nggak sadari. Tapi kita manipulasi, ini semua untuk Tuhan gitu kan ya, ini semua untuk keluargaku gitu ya. Hati-hati saudara-saudara, jangan jadi domba yang hilang di atas gunung, ya. Oleh karena itu, domba itu butuh untuk apa saudara? Taat, ya.
domba supaya tidak ngawur jalannya itu butuh untuk taat ya. Taat itu tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, saudara-saudara. Taat kepada firman itu tidak bisa mengandalkan ambisi sendiri supaya dilihat orang aku harus taat. Enggak, saudara-saudara, kita butuh yang namanya anugerah Tuhan. Kita butuh yang namanya kasih Kristus untuk menyadarkan kita, membelokkan keinginan nafsu kita kepada ketaatan kepada firman. Taat kepada firman itu susah, saudara-saudara. Kalau itu gampang, tidak perlu Tuhan susah-susah turun ke dunia. Ya, tidak perlu Tuhan utus anaknya yang tunggal itu untuk disalibkan. Karena ini hal yang penting, saudara-saudara. Dia turun dari atas ke dunia untuk disalibkan bagi kita semua. Ya. Jadi mari kita baca sama-sama di Roma 1 ayat 16. Dari kata sebab ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Kabar Kristus turun untuk kita, disalibkan untuk kita, itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, saudara-saudara. Tanpa Injil kita tidak tahu. Kita hanya berangkat kepada kekuatan diri sendiri. Kita hanya melakukan ibadah ini sebagai rutinitas. Kita berusaha menyelamatkan diri sendiri. Kita berusaha kembali kepada tracknya sendiri tanpa tuntunan Sang Gembala. Justru Sang Gembala itu turun ke dunia untuk menuntun kita lewat anugerahnya. Inilah Injil itu, Pak. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita tidak bisa bergerak dengan kekuatan, dengan usaha kita sendiri. Apapun usahamu tanpa motivasi yang benar akan sia-sia. Akan sia-sia, saudara-saudara. Dan melalui Injil juga kita tahu bahwa melalui Injil kita tahu bahwa ketaatan kita sebagai domba itu bukan atas dasar kekuatan kita sendiri, melainkan oleh anugerah Allah. Tapi ini bukan meninabobokan saudara, pada akhirnya kita seenaknya sendiri kalau kita ngomong tentang anugerah. Oleh anugerah itu justru keinginan hati kita untuk berbelok, Tuhan luruskan kembali. Karena kalau hati kita masih berbelok, walaupun kita taat, semuanya akan sia-sia, saudara-saudara. Dan lewat Injil kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang taat melakukan kehendak Bapa. Yesus Kristus adalah gambaran gembala. Tetapi di saat yang bersamaan Yesus Kristus juga adalah gambaran anak domba Allah, saudara-saudara. Dia adalah anak domba Allah yang taat kepada kehendak Bapanya. Dia taat sampai mati di kayu salib menggantikan kita yang tidak layak. Saudara dan saya yang seharusnya terpaku di atas sana digantikan oleh Yesus Kristus karena ketidakberdayaan kita, karena kita tidak mampu membayar dosa yang mahal itu. Tapi Dia yang berdiri di atas tahta sana turun ke dunia, mengutus anaknya sebagai anak domba, sebagai korban persembahan yang sempurna di hadapan Allah Bapa, supaya kita yang tidak layak ini digantikan untuk kita menjalin relasi kembali dengan Bapa yang kekal. Jadi jangan sepelekan Injil Kristus. Itu bukan pembukanya orang Kristen. Itu bukan kata-kata pengantarnya orang Kristen. Itu adalah keseluruhan cerita daripada Alkitab yang kita baca, saudara-saudara. Keseluruhan kasih Tuhan tertuang di dalam Injil Kristus. Dan apa yang diberitakan di Perjanjian Lama diproyeksikan ke Perjanjian Baru. Semuanya digenapi oleh korban Kristus. Kalau di Perjanjian Lama dikatakan bahwa domba ini adalah sebagai korban persembahan bagi para imam untuk menebus dosa, di Perjanjian Baru Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi anak domba yang dipersembahkan untuk Bapaknya, agar kita yang tidak layak ini diselamatkan. Amin. Yes. Oke. Berikutnya tentang gembala. Wah, ini yang hot topic ya. Kalau gembala ini jadi isu yang istilahnya cibir-cibiran, kadang di belakang bisik-bisik, pemimpinmu gimana? Jadi hot gossip gitu kan ya.
Gembala, kita ngomong gembala itu sebetulnya juga enggak hanya ngomong tentang gembala gereja, saudara-saudara. Tapi konteks gembala ini juga berbicara tentang pemimpin Israel yang duduk di pemerintahan. Jadi kita tidak hanya mempersempit ngomong, oh ini tentang gereja, enggak. Di dunia sekuler pun pemerintahan itu butuh Tuhan. Kalau enggak butuh Tuhan, semuanya akan kacau, saudara-saudara. Ya, mari kita baca Yeskiel 34 ayat 2 ya. Saudara-saudara kalau misalnya kurang jelas dengan tulisan saya bisa baca di gadgetnya. Yeskiel 34 ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Tanda tanya. Seharusnya. Seringkali kita menghadapi kepemimpinan yang tidak seharusnya. Lingkungan kita menjadi yang tidak seharusnya. Tapi percayalah saudara-saudara, dengan kehadiran Kristus, apa yang seharusnya Tuhan akan luruskan. Ya, Dia adalah gembala yang bertanggung jawab. Oke, saya bagi dua kelompok ya. Ada gembala baik, ada gembala jahat. Ketika kita mempelajari konteks ayat ini, kita ada gembala baik, gembala jahat. Gembala baik itu dijelaskan di Yeskiel 34 ayat 14 sampai 16 ya. Sedangkan gembala jahat di Yeskiel 34 2 sampai 5 itu ada di awal-awal ya. Nah, berikut perbedaannya. Gembala yang baik itu memberikan makan domba-dombanya, mencari yang hilang, merawat atau menjaga yang lemah. Benar ya? Saudara-saudara sini setuju? Ada yang dimakan gembalanya? Gak ada ya? Gak ada ya? Oke, gembala yang jahat itu memakan dombanya. Membiarkan dombanya hilang, menginjak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Setuju ya? Sebuah perbedaan yang kontras. Gembala yang baik itu memberi makan, gembala yang jahat memakan sendiri dombanya. Gembala yang baik mencari yang terhilang, gembala yang jahat itu membiarkan dombanya hilang. Gak popo, cuma hilang satu, masih 99 cuan kan, nah gitu kan. Ngapain cari yang satu, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin sumber daya ya kan. Masih ada yang 99 dirawat aja loh ya kan. Nah itulah mindset daripada pebisnis. Saudara akan berpikir efisiennya, saudara akan berpikir untung ruginya. Tapi kalau kepemimpinan dengan jiwa gembala, saudara harus tahu, semua ini berbicara tentang kasih Tuhan, berbicara tentang kepedulian, compassion. Yang satu itu nggak ditinggalkan saudara-saudara. Ya, merawat menjaga yang lemah. Yang lemah itu dijaga. Bukan malah diinjak-injak, bukan malah dimanfaatkan. Ya. Nah, ini adalah perbandingan gembala yang baik dan jahat. Saya yakin saudara-saudara sudah paham. Mari kita telusuri lebih dalam tentang gembala yang jahat ini ya. Gembala yang jahat, kalau saudara perhatikan mungkin ada yang abusive. Abusive ini alias melakukan kekerasan. Wah, aku disalahgunakan, aku dilecehkan dan sebagainya. Saudara mungkin sudah lihat di sosmed akhir-akhir ini banyak tersingkap kasus-kasus itu. Saya tidak tahu apakah ini sudah berjalan dari dulu, mungkin dari dulu, tapi karena nggak ada sosmed jadi nggak terkenal gitu kan ya. Tapi dengan adanya sosmed sekarang banyak banget abusive dari para pemimpin. Saya nggak ngomong ya ini tentang di gereja aja, tapi di luar sana juga banyak. Entah di pemerintahan, entah di dunia kerja, banyak yang abusive para pemimpin itu. Yang lebih parah memang di gereja, yang lebih parah. Dan itu menyakitkan, karena apa? Para pemimpin ini kan diharapkan untuk memimpin dengan baik. Seharusnya orang ini menjadi waras. Tetapi dengan prinsip yang ada ini sering dimanfaatkan. Seakan-akan baik, ternyata dimanfaatkan. Abusive gitu kan. Akhirnya ya kamu harus bekerja 1 kali 24 jam kali 7 hari dan sebagainya. Semuanya untuk Tuhan. Alasannya baik saudara-saudara, alasannya baik. Tapi ujung-ujungnya abusive. Abusive. Disalahgunakan. Domba-domba yang memiliki talenta, orang-orang yang kita pimpin, seakan-akan dimanfaatkan untuk apa, kepentingan pemimpinnya aja. Supaya berprestasi, supaya tampak orang, hebat yo timmu yo.
hebat, Jami kamu. Jami, bagus acaranya. Bagus programnya, bagus kinerjamu, beres semua targetmu tahun ini gitu kan ya. Tapi yang di bawah terseok-seok saudara-saudara. Yang di bawah berdarah-darah, kita nggak peduli. Tapi ada satu lagi, kalau itu jelas ya, semua pasti gosipin. Satu lagi, nah ini yang nggak tampak, abandon. Abandon ini membiarkan. Ini salah satu gambaran bisa pemimpin yang lelah, pemimpin yang frustasi juga bisa. Karena di Babel itu sudah mungkin tidak ada gambaran yang sehat. Bisa jadi pemimpin ini juga ikut-ikutan gak sehat. Gak melakukan pekerjaan Tuhan, malah ikut menindas yang dipimpin. Biarkan aja, capek aku tak fokus sama keluargaku aja. Aku tak fokus sama yang lebih penting aja. Padahal ini panggilan Tuhan, saudara-saudara. Padahal apa yang dipercayakan kepada saudara ini panggilan yang penting. Saudara dilihat banyak orang. Saudara memiliki pengaruh. Saudara juga memiliki otoritas. Kalau hilang, kita harus berbuat apa? Inilah yang membuat dombanya berserakan karena apa? Enggak tahu jalan kemana. Orang pemimpinnya aja diem kok, cuek. Gitu kan ya. Mentingkan dirinya sendiri. Kalau dombanya bagus dijual, dimakan sendiri. Tapi kalau enggak ya sudahlah, tinggalin aja enggak apa-apa gitu kan. Sudahlah enggak penting, enggak apa-apa. Lihat bagaimana Daud memimpin, saudara-saudara. Daud itu tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia adalah gembala yang baik. Dia memperhatikan domba-dombanya walaupun sedikit. Kadangkala yang abusive ini juga bisa memanfaatkan domba di bawahnya untuk apa? Cari follower, saudara-saudara. Wah, biar kelihatan keren, biar followernya banyak gitu kan ya. Yang dicari follower, makin banyak followernya, makin sukses. Ya kan, cuannya makin banyak gitu kan ya. Makin happy rasanya ya, kalau banyak yang dengerin gitu kan ya. Rasanya seneng. Tapi coba yang dengerin cuma satu orang gitu kan ya. Nangis di depanmu, ngabisin waktumu, ngabisin jam sama keluargamu gitu kan. Kamu sudah capek, saya sudah capek juga. Sudah pulang kerja kita luangin waktu untuk ketemuan di kafe. Sama yang satu ini berhari-hari. Tapi justru yang satu ini saudara-saudara yang harus diperhatikan. Ini loh yang namanya abusive, ini loh yang namanya abandon. Ini loh contoh gembala yang jahat saudara-saudara. Kita tidak melakukan yang ini dan kita tidak berharap. Tapi lihat kepada ayat ini ya. Lukas 15 ayat 4-5. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di mana? Di atas bahunya dengan gembira. Di atas bahunya, tempat yang spesial, ya kan? Kita seringkali melupakan yang satu itu karena kita merasa nggak penting, karena kita sudah merasa di posisi puncak, kita bisa melihat semuanya, yang banyak lebih penting, yang kecil nggak penting gitu kan ya. Yang satu ini kok ngabisin waktuku, yang besar ini efektif. Khotbah 40 menit selesai sama yang 99. Yang satu ini harus ketemuan di kafe, besok hari Senin janjian lagi, besok hari Selasa ketemuan lagi, Rabu ternyata harus komsel. Ternyata Kamisnya ada masalah dengan keluarganya, ternyata kita harus datang saudara-saudara, kita harus ruangin waktunya untuk keluarganya yang berduka cita. Capek enggak? Capek ternyata untuk yang satu ini saudara-saudara. Tapi saudara tahu yang satu itu adalah saudara dan saya. Yang satu itulah yang Tuhan prioritaskan. Tuhan tidak capek dengan yang satu itu. Ya. Yeskiel 34 ayat 23-24. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakan, yaitu
Daud hambaku, dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka. Serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Allah kita adalah gembala yang bertanggung jawab. Baik di perjanjian lama dia pun menulis bahwa kisah ini adalah pertanggungjawaban Tuhan terhadap bangsa Israel. Karena para pemimpin yang dipercaya yang kelihatannya baik ternyata tidak bertanggung jawab. Raja Sedekia yang dipercaya menjadi raja terakhir ternyata tidak bertanggung jawab. Makanya dia jadi raja terakhir. Daud ini adalah generasi sesepuhnya. Jadi ketika Daud disebutkan namanya di sini adalah proyeksi daripada Yesus Kristus sendiri yang turun ke dunia bagi saudara dan saya. Dia yang menjadi Tuhan kita. Yesus itu turun demi yang satu. Siapa? Manusia berdosa, saudara dan saya. Jangan gambarkan kita kepada yang 99. Yang satu ini loh kita ternyata. Ya, ini adalah contoh gembala yang baik. Dia akan mencari yang terhilang. Yesus adalah sang gembala agung yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Ia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan yang terhilang. Dan melalui karya salibnya kita dituntun kepada apa? Kehidupan kekal. Gembala tidak menuntun kepada kesuksesan dunia. Tidak menuntun kepada padang rumput yang palsu. Tetapi padang rumput yang sejati, yaitu apa? Relasi kepada Allah Bapa, pertobatan yang sejati, keserupaan dengan Kristus. Walaupun umat Tuhan mungkin mengalami tekanan, proses, tapi itulah yang Tuhan izinkan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus dan menggembalakan dalam kebenaran. Sekali lagi, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, sebagai penutup, penggembalaan harus dilakukan dengan benar, ya, sesuai dengan apa yang seharusnya untuk mempertahankan esensi gereja. Kalau kita ngomong gereja berarti kita harus mempertahankan esensi gereja itu apa? Ya. Namun penggembalaan benar itu tidak cukup sekedar meluruskan segala sesuatunya berdasarkan pengetahuan. Karena itu hanya menjadi penghakiman dengan kata-kata rohani, saudara-saudara, menyakitkan. Kita harus menggembalakan, memimpin juga dengan kasih. Dan gembala ini enggak berbicara hanya pemimpin yang ada di sini, pemimpin gereja aja. Tapi setiap orang Kristen yang Tuhan panggil itu menjadi pemimpin, membawa dampak di Menara Babel masing-masing, ya saudara-saudara. Saudara dan saya juga dikehendaki Tuhan untuk membawa dampak di kekacauan hidup masing-masing. Tetap berpegang teguh kepada firman. Itu memang tidak mudah, tetapi tetap perkatakan yang benar, saudara-saudara. Jangan ngomong retorika, teori aja. Lakukan kalau memang sulit. Akui kalau memang salah. Akui kelemahan kita, ya. Diperlukan kasih Kristus yang sejati untuk kita apa? Mampu berempati, peduli dan berani berkorban dalam menuntun setiap umat Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan. Kepada keserupaan dengan Kristus itu bukan suatu yang mudah. Diperlukan anugerah Tuhan, diperlukan kasih Kristus. Tanpa adanya kasih Kristus kita akan mementingkan diri sendiri. Refleksikan saudara-saudara, saya minta tambahan waktu juga sedikit, ya. Refleksikan, sudahkah kita memberi diri kita untuk digembalakan oleh Sang Gembala Agung melalui firman-Nya? Di mana poros penggembalaan kita saat ini? Pada Kristus atau pada figur pemimpin gereja? Atau pada figur pemimpin perusahaan saudara? Pada manusia aja atau pada Kristus? Sudahkah penggembalaan yang saudara dan saya alami saat ini mengantar saudara dan saya lebih dekat kepada Yesus, atau hanya menuntun saudara jadi jemaat gereja saja? Jadi member aja, yang penting penuh loh kursi kosongnya ini gitu. Yang mana? Kita renungkan bagaimana kita memimpin, bagaimana kita menjangkau orang, apa esensinya, membawa kepada Kristus atau membawa kepada sebuah gedung aja? Yang penting adalah membawa kita kepada pertobatan yang sejati, membawa orang itu kepada Kristus. Masalah mereka mau di mana tertanam, urusan mereka, hak mereka. Kita menjadi guide mereka untuk membawa mereka kepada Kristus. Kita semua juga memiliki panggilan gembala.
Tuhan izinkan untuk saudara dan saya memberi dampak. Ya, God bless you. Dan sebagai penutup saya minta waktu sedikit 3 menit untuk saya boleh menyampaikan sedikit perjalanan hidup saya. Ya, saya ini juga berdiri di tempat ini, melayani di gereja ini juga bukan sebuah kebetulan ya. Ya Tuhan izinkan saya juga mengalami proses sejak saya kecil. Jadi singkat cerita saudara-saudara bahwa saya ada di Surabaya ini juga karena arahan dari gembala senior kita. Saya sudah mengenal Pak Arifin sama papa mama saya itu sejak tahun 90-an. Itu mama saya di belakang. Perjalanan saya ini bukan perjalanan yang enak. Jadi ketika itu kami bertiga tinggal di Bali. Mama saya punya usaha toko bangunan waktu itu, ya. Seorang pengusaha itu enak ya, maksudnya bukan enak-enak banget, tapi paling enggak kehidupan masih cukup lah, ya. Kehidupan masih cukup, bukan yang mewah sekali. Kehidupan kami terjamin. Tapi memang pada saat itu posisi kami adalah orang yang tidak percaya. Kami bukan pengikut Kristus, kami bukan orang Kristen. Dan memang titik pertobatannya ketika itu adalah di Bali, saudara-saudara. Dan beliau sendiri, Pak Arifin yang waktu itu memang membaptis keluarga kami, papa dan mama saya. Ya, jadi sorry saya tidak sedang disclaimer ini untuk mempromosikan Pak Arifin dan sebagainya, bukan. Tapi saya hanya memberikan kesaksian apa adanya, saudara-saudara. Saya merasa diberkati ketika kami juga pada waktu itu setelah papa mama saya bertobat, diarahkan untuk pindah ke Surabaya. Saat itu tahun 90-an dipindahkan ke Surabaya. Kesana aja, damai sejahtera Tuhan ada sana. Wah, kata-kata waktu itu kan jadi menguatkan kami ya. Tapi konsekuensinya meninggalkan semua apa yang dimiliki. Dan singkat cerita di Surabaya pun hidupnya nggak enak. Maksudnya kami sebagai perantauan dipinjami rumah, kos dulu dan sebagainya. Dulu kalau di Bali itu mungkin punya mobil pribadi gitu ya, kemana-mana masih bisa sendiri. Di Surabaya banyak mobil warnanya merah, kuning, hijau gitu kan ya, bemo. Saudara-saudara bemo. Rajin doa siang, rajin doa malam, tapi naik bemo saudara-saudara. Saya juga kalau pulang dari ibadah doa siang, doa puasa itu, wah senang sekali kalau nemu duit receh 1.000, gak ada 1.000, 100 rupiah saudara-saudara. Itu mama saya mesti ngajarkan, mengucap syukur ya, itu berkat Tuhan. Dan kondisi saat itu kami di Surabaya, kami juga ternyata nggak ditinggalkan. Dan Pak Arifin ternyata juga punya rumah di Surabaya. Ya memang saat itu yang kami tahu beliau ya, kami belum mengenal yang lain, karena kami baru bertobat. Ya, jadi di saat itu kami juga ya saya waktu kecil juga sering diajak bawa ke kemah pujian. Pulang doa persekutuan doa, selalu mama saya dikasih sangu. Ini buat anakmu ya, nanti cari makan ya. Hal yang simpel saudara. Yang kami tidak miliki. Jadi kami pun kadang ke gereja itu sore hari naik sepeda motor hujan-hujanan. Sorry saya terharu bawa cerita ini. Jadi kami pun ke gereja itu kondisi kurang. Belum makan, kadang hujan-hujanan sampai gereja itu juga ya akhirnya karena bahasa kuyup malu ya. Balik lagi ke rumah, kok puji Tuhan kadang itu ada orang yang gantungin kami sembako. Indomie sama beras saudara. Kita mengucap syukur waktu itu saudara-saudara. Saya terima kasih. Dan lewat apa yang beliau lakukan ini kecil rasanya Tuhan. Kecil, kami juga bukan siapa-siapa, kami bukan pengerja, kami baru orang yang bertobat di Surabaya itu. Kami juga bukan siapa-siapanya Pak Arifin. Tapi lewat beliau ya kami belajar untuk setia. Dengan perjalanan yang ada kami juga bertemu dengan para pemimpin yang lain di bawah beliau juga. Kami diproses, digembalakan. Belum ada rock saat itu. Kami ikut aja. Di komunitas juga kami berproses. Keluarga kami juga enggak bagus-bagus amat kok, enggak sejahtera amat, masih ada pertengkaran dan sebagainya. Tapi berproses terus berproses. Kami enggak lihat pemimpinnya siapa waktu ya sudah, ikut aja. Belajar tetap setia. Dan itu saudara-saudara,
Proses yang saya alami ini menuntun kepada saya pada ketaatan untuk Tuhan. Walaupun saya nggak sempurna saat ini, tapi Tuhan proses saya. Puji Tuhan kalau saudara, saya nggak tahu kondisi saudara saat ini, ya. Apakah saudara mungkin di luar sana juga punya teman-teman? Perhatikan mereka. Kalau merasa mungkin kita mau penginjilan enggak punya ilmu yang kuat, enggak apa-apa, berikan perhatian. Berikan perhatian. Karena saya dulu juga, kami sekeluarga bertobat karena kenal gini loh. Orang Kristen tuh baik ya ternyata ya. Orang Kristen tuh baik. Sesimpel itu saudara. Sesimpel perhatian yang saudara kasihkan. Mungkin apa yang bisa saudara bagikan? Waktu kah? Uang kah? Terserah. Bagikan apa yang saudara mampu. Itu saudara sudah memberikan dampak. Tuntun mereka kepada sosok Kristus. Ya. Itu saja mungkin, sekian dari saya. Mungkin mari kita berdoa, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri. Sampai dengan saat ini bukan suatu kebetulan perjalanan kehidupan kami, perjalanan rohani kami semua bertemu di tempat ini. Tapi kami percaya Gembala yang agung yaitu Yesus Kristus sendiri tetap memelihara kami. Di tengah jalan yang mungkin tidak sempurna, banyak rintangan, banyak godaan, banyak cobaan. Tapi kami percaya satu hal, bahwa Yesus Kristus menuntun kami pada rumput yang sesungguhnya yaitu kehidupan kekal. Yesus Kristus menuntun kami kepada esensi yang sejati, yaitu kami berelasi kepada Allah Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, perbarui hati kami, pimpin hati kami supaya kami juga menjadi domba yang taat. Di saat yang bersamaan kami juga bisa memimpin dan memiliki hati gembala untuk membawa dampak di luar sana bagi kekacauan yang ada Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang Tuhan beritakan pada hari ini. Biarlah ini menjadi bagian rema kami dan memimpin kami kepada pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.